Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan membahas bab 3 mengenai halayak humas. Apa sih pengertian halayak humas? Nah, halayak ini juga sering disebut istilah publik. Halayak memiliki arti yaitu kelompok atau orang-orang yang melakukan kegiatan komunikasi dengan suatu organisasi. Sedangkan humas atau public relation adalah halayak yang berasal dari berbagai kegiatan public relation. Public juga disebut stakeholder, yaitu suatu kumpulan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Selanjutnya, unsur stakeholder yang ada dalam halayak humas, yaitu pertama masyarakat luas. Pada dasarnya, masyarakat ini menjadi halayak bagi perusahaan berbeda dengan halayak organisasi lain. Contohnya, halayak pasar swalayan, halayak hotel, bandar udara, pelabuhan laut, lembaga pendidikan, nah itu jelas berlainan satu sama lain. Selanjutnya yang kedua, calon pegawai atau anggota. Jadi tidak akan adanya ketertarikan untuk melamar menjadi anggota suatu organisasi apabila mereka itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu, serta sejauh mana potensinya sebagai majikan yang baik. Selanjutnya yang ketiga, pegawai atau anggota. Pada dasarnya, pegawai suatu organisasi itu terdiri dari suatu orang yang bekerja di dalam suatu organisasi itu, yaitu dimulai dari pimpinan, petugas gudang, staf kantor, administrasi umum, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, pemasok. Nah, pemasok ini terdapat dua jenis. Yang pertama, pihak yang memasok jasa seperti air bersih dan energi. Dan yang kedua itu pemasok berbagai macam bahan baku serta komponen produksi. Selanjutnya yang kelima, masyarakat keuangan. Nah, seseorang itu tertarik untuk membeli saham yang berasal dari suatu perusahaan didasarkan pada pengetahuannya calon pembeli tentang latar belakang perusahaan itu sendiri. Apabila suatu perusahaannya itu gagal memberi berbagai bentuk informasi yang benar, maka harga sahamnya dapat merosot secara tajam. Nah, apabila hal seperti itu terjadi dan dibiarkan berlarut-larut, kepemilikan perusahaan itu dapat terancam dan diambil alih oleh pihak lain. Selanjutnya, distributor. Distributor ini merupakan perantara yang terjadi ya antara produsen dengan konsumen. Selanjutnya yang ketujuh itu konsumen dan pemakai. Pada dasarnya yang disebut konsumen dan pemakai produk itu bukan hanya rumah tangga, melainkan juga perusahaan pembeli dalam partai besar yang sering disebut pemasok sekunder. Dan yang terakhir ada pencipta atau pimpinan pendapat umum. Pencipta atau pimpinan pendapat umum pada dasarnya sangat memiliki pengaruh. Hal tersebut dikarenakan saat mereka mengatakan sesuatu itu baik atau buruk, maka masyarakat luas itu dapat mempercayai dan mengikutinya. Selanjutnya, fungsi halayak public relation. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama, untuk melakukan berbagai bentuk identifikasi dari segmen kelompok. Kedua, berfungsi untuk menciptakan berbagai bentuk skala prioritas. Ketiga, berfungsi untuk memilih media dan teknik humas yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir itu berfungsi untuk mempersiapkan pesan-pesan yang baik. Selanjutnya, apa sih akibat tidak ditetapkannya halayak public relation? Nah, pertama itu timbulnya pecah belah dari usaha dan dana. Selanjutnya yang kedua, tidak dimengertinya pesan yang dikirim sebagaimana mestinya. Ketiga, kegiatan yang dijadwalkan itu tidak akan berjalan baik. Selanjutnya keempat, tidak tercapainya tujuan perusahaan yang diinginkan. Dan yang terakhir, pihak manajemen atau klien itu tidak puas dengan hasil yang dicapai. Selanjutnya, macam-macam halayak. Di sini ada pengelompokan halayak humas, yaitu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, publik internal dan publik eksternal. Publik internal merupakan suatu publik yang berada dalam suatu perusahaan, seperti karyawan, manajer, satpam, pemegang saham, penerima telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, publik eksternal yaitu mereka yang memiliki kepentingan pada perusahaan yang berada di luar perusahaan, seperti pemasok, bank, pemerintah, pers, penyalur, dan komunitas.
Yang kedua ada publik primer, sekunder, dan marginal. Publik primer itu disebut sebagai hal yang penting. Publik sekunder ini tidak penting, kurang penting, sedangkan publik yang dapat diabaikan yaitu publik marginal. Nah, pada dasarnya, urutan dan juga prioritas publik dalam suatu perusahaan itu memiliki perbedaan, walaupun bergerak di bidang yang sama. Sehingga urutan tersebut ini memungkinkan untuk berubah dari tahun ke tahun, dan sifatnya yaitu elastis. Ketiga, ada publik tradisional dan publik masa depan. Publik tradisional ini maksudnya publik yang terdiri dari karyawan dan konsumen. Sedangkan publik masa depan adalah peneliti, mahasiswa, konsumen potensial, dan pejabat pemerintah. Selanjutnya yang keempat, ada proponents, opponents, dan accommitted. Nah, pada dasarnya di tengah-tengah publik itu terdapat kelompok yang menentang suatu perusahaan, seperti opponents, yang memihak, atau proponents, dan uncommitted, ya, atau itu artinya tidak peduli. Nah, sehingga dalam hal ini, perusahaan seharusnya perlu mengenal berbagai publik yang berbeda, sehingga dapat melihat berbagai bentuk permasalahannya itu dengan jernih. Dan yang terakhir ada silent majority dan vocal minority. Jika dilihat dari aspek aktivitas, publik itu dapat memajukan komplain atau mendukung perusahaan. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada vokal dan silent yang pasif. Nah, publik penulis dalam surat kabar itu disebutnya juga dengan vokal minority, yaitu publik yang aktif, karena mereka itu menyuarakan pendapat, akan tetapi memiliki jumlah yang relatif sedikit. Sedangkan kalau silent majority itu, contohnya seperti pembaca, karena pembaca itu tidak terlihat pendapat ataupun juga suaranya. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi dapat diambil manfaatnya ya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.